Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita kembali membahas kitab Umdatul Ahkam, kembali kita atau kami ingatkan kepada para hadirin sekalian bahwasanya pada hari ini kita berada di tanggal 28 Dzulqa'dah, artinya antara Rabu atau Kamis. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai memasuki hari-hari yang terbaik bagi kita untuk beramal sholih, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan tentunya ada banyak amalan-amalan yang bisa kita perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya ada amalan-amalan yang sifatnya khusus atau bahkan amalan-amalan yang sifatnya umum. Di antara amalan-amalan yang sifatnya khusus, seperti misalkan dianjurkan untuk memperbanyak berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan oleh sebagian para ulama dibolehkan bagi kita untuk berpuasa selama 9 hari, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tisa' Dzulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Kalau kemudian kita tidak mampu untuk puasa 9 hari berturut-turut, maka mungkin bisa berpuasa dengan puasa Daud, yaitu dengan mengambil hari-hari ganjilnya, tanggal 1, tanggal 3, 5, 7, dan 9. Kalau itu juga masih terasa berat bagi kita, mungkin ya yang selama ini biasa puasa Senin Kamis, tetap dijaga puasa Senin Kamisnya dan ditambahkan dengan berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjahnya, yaitu puasa Arafah. Kalau mungkin masih juga terasa berat, maka sebisa mungkin jangan tinggalkan berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjahnya atau yang disebut dengan puasa Arafah. Kemudian di antara amalan-amalan khusus lainnya yang dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari pertama tersebut, di antaranya adalah yaitu memperbanyak takbir, mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Dan takbir ini ada yang sifatnya takbir muqayyad, ada juga yang sifatnya takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Apa itu takbir muqayyad? Takbir mutlak adalah takbir yang dibaca tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Artinya boleh kita baca di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan dibaca juga di malam hari. Boleh dibaca pada saat kita berada di rumah, berada di kantor, berada di perjalanan, berada di atas kendaraan, berada di pasar, berada di mall, atau di tempat-tempat yang
lainnya. Dan takbir mutlak ini sudah dianjurkan untuk kita baca mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Ini diperbanyak bertakbir yang sifatnya takbir mutlak. Dan hal inilah yang diamalkan oleh dua orang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, di mana mereka berdua pernah yakhrujani ila suq, mereka keluar ke pasar, lalu kemudian yukabbirani, lalu kemudian mereka berdua membaca takbir, mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Fayukabbiran nas bi takbirihima. Maka orang-orang yang berada di pasar pun kemudian ikut-ikutan saling bersahutan, ya, mengucapkan takbir. Kemudian yang kedua, takbir yang sifatnya muqayyad, yaitu takbir yang terikat oleh waktu dan tempat. Terikat waktu di sini adalah dibacanya mulai di tanggal 9 Dzulhijjah, ya, sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah setelah sholat asar, dan dibacanya setiap kali selesai sholat wajib. Jadi mulai tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh, maka dianjurkan bagi kita selama di tanggal 9, 10, 11, 12 sampai 13 setelah sholat asar, dianjurkan setelah selesai sholat kita memperbanyak takbir. Dan sebagian para ulama menjelaskan tata cara bertakbir setelah sholat. Di antaranya jelaskan oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Di antara tata caranya adalah begitu kita salam, selesai dari sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak langsung bertakbir, tapi terlebih dahulu membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru setelah itu memperbanyak takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Dan di sini sunnahnya adalah memperbanyak. Berapapun jumlahnya dipersilahkan, disesuaikan dengan keluasaan kita. Kemudian tentunya di antara amalan yang khusus yang bisa dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan ini adalah amalan yang paling mulia di hari yang terbaik, yaitu menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Dzulhijjahnya jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan bisa di tanggal 11, 12 atau 13 Dzulhijjahnya. Dan tentunya kami ingatkan kepada teman-teman yang punya niatan, keinginan untuk berkurban di tahun ini, maka perlu diingat begitu memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, maka tidak boleh bagi orang yang hendak berkurban untuk memotong kukunya, kemudian mencukur rambutnya, atau kemudian mencukur kumis dan rambut-rambut yang lainnya. Itu mulai berlaku mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai kapan? Sampai dipastikan sembelihannya telah disembelih. Maka di jeda antara waktu tersebut terlarang bagi orang yang berkurban saja. Adapun keluarganya, istrinya, anak-anaknya dan lain sebagainya, maka tidak terlarang baginya. Maka masih ada hari ini, kemudian juga besok tanggal 29, ya, paling tidak besok sudah diselesaikan. Yang belum, yang pengen cukur rambut silahkan cukur rambut. Karena wallahu alam bisa jadi tanggal 1-nya di hari Rabunya, atau bisa jadi di hari Kamisnya. Ya, tapi kalau melihat kalender, lebarannya tanggal berapa itu? Hari Jumat, kemungkinan ya menurut hitungan kalender berarti tanggal 1-nya hari Rabu. Ya, tanggal 1-nya hari Rabu. Maka ini yang perlu kami ingatkan di awal pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita, kembali membahas kitab Umdatul Ahkam. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas setidaknya 3 hadis, yang mana 3 hadis ini akan berbicara terkait tentang bagaimana tata cara sholat gaib. Kemudian juga akan berbicara terkait tentang apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk mengumumkan kematian
Dan yang ketiga adalah apakah dan bagaimanakah hukumnya seseorang melakukan ibadah sholat jenazah ketika jenazahnya telah dikuburkan. Apakah boleh untuk sholat jenazah di atas kuburan? Ini yang akan dijelaskan oleh penulis. Kita akan bahas hadis yang pertama terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashiyya fil yaumil ladzi mata fihi kharaja ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabatnya akan meninggal dan wafatnya Raja An-Najasyi persis di hari di mana Najasyi meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi beserta dengan para sahabatnya keluar ke tempat sholat, dan Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membuat beberapa shaf. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertakbir sebanyak empat kali. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan beberapa faidah terkait tentang hadis di atas. Di antara faidah yang bisa diambil dari hadis yang di atas adalah yang pertama, thubutus salati 'alal mayyitil ghaib wa hiya wajibatun in mata bi makanin lam yusalli 'alaihi wa illa fasunnah alla yusalla 'alal ghaib idza kana qad sulliya 'alaihi. Yang pertama, kata beliau, hadis di atas menunjukkan terkait tentang ditetapkannya hukum berkaitan tentang masalah salat gaib. Dan salat gaib di sini bisa jadi hukumnya menjadi wajib manakala seseorang meninggal di tempat yang kemungkinan besarnya tidak ada orang yang mensolatkannya. Ya, seperti misalkan seseorang yang kita ketahui dia adalah seorang muslim, kemudian tinggal di negara yang mayoritasnya adalah kafir, tidak ada muslim yang lainnya selain dirinya, maka kalau kemudian dia meninggal dunia, kemungkinan besarnya adalah dia tidak disolatkan, maka wajib hukumnya bagi orang-orang atau kaum muslimin untuk mensolatkan orang tersebut dengan solat gaib. Tapi kata beliau, manakala ada orang yang meninggal dunia di suatu tempat dan kita sudah tahu atau kemungkinan terbesarnya adalah dia telah disolatkan oleh kaum muslimin yang berada di tempat orang tersebut meninggal dunia, maka sunnahnya adalah tidak dianjurkan untuk melaksanakan solat gaib. Tidak dianjurkan untuk melaksanakan solat gaib. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi tadi. Kita tahu Raja Najasyi itu adalah gelar, ya Pak. Najasyi itu adalah gelar, bukan nama. Nama beliau aslinya adalah Ashamah bin Abjar, ya rahimahullahu ta'ala. Najasyi ini adalah gelar bagi setiap pemimpin yang memimpin negeri Habasyah, ya sekarang namanya Ethiopia. Jadi setiap raja, setiap pemimpin yang menjadi pemimpin di negeri Habasyah itu disebut dengan Najasyi. Ya, sebagaimana setiap pemimpin yang memimpin negeri Mesir itu disebut dengan apa? Sebutannya apa? Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang. Itu adalah gelar raja. Tapi kalau disebutkan Fir'aun di dalam Al-Qur'anul Karim, maka yang dimaksudkan adalah Fir'aun di zaman siapa? Di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang menyatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Begitu pula pemimpin yang memimpin negeri Persia itu disebut dengan apa? Dengan Kisra. Ya, Kisra. Sebagaimana juga pemimpin yang memimpin negeri Romawi itu disebut dengan Kaisar. Ya, dalam bahasa kita Kaisar Romawi. Nah, Najasyi rahimahullahu ta'ala atau Ashamah bin Abjar rahimahullahu ta'ala
Beliau adalah orang yang satu-satunya yang menganut agama Islam di tengah negaranya, di negerinya. Beliau seorang diri menganut agama Islam. Maka kemungkinan terbesar adalah pada saat beliau meninggal dunia belum ada yang mensalatkan beliau. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mensalatkan salat gaib bagi Raja Najasyi. Dan tidak disebutkan riwayat-riwayat yang lainnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensalatkan salat gaib kepada yang lainnya selain daripada Raja siapa? Raja Najasyi. Maka ini sekali lagi menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka sunnahnya adalah kalau ada orang yang meninggal dunia di satu tempat yang di situ ada kaum musliminnya, bahkan kaum musliminnya menjadi mayoritas, sehingga kemungkinan terbesar dia sudah disolatkan di tempat dia meninggal dunia, maka tidak dianjurkan bagi orang-orang yang berada di negara yang lain untuk mensolatkan jenazah tersebut dengan solat gaib. Kemudian faidah yang kedua yang bisa diambil dari hadis yang mulia tersebut, anna kaifiyatas salati 'alal mayyitil ghaibi mithlu kaifiyatis salati 'alal mayyitil hadir fit takbiri arba'an wa ghairihi. Bahwasanya tata cara salat gaib itu sama persis dengan tata cara salat jenazah, baik dari sisi takbirnya maupun dari sisi bacaan-bacaan yang dibaca. Jadi semuanya semuanya sama. Yang membedakan hanya kalau dalam sholat jenazah itu jenazahnya hadir dan posisi kita berdiri, bagi imam berdiri pada saat sholat jenazah itu berbeda ketika jenazahnya tersebut laki-laki atau perempuan. Tapi kalau sholat gaib maka tidak ada ketentuan seperti itu. Karena apa? Karena jenazahnya tidak ada di tempat, maka bebas. Artinya selama dia menghadap ke arah kiblat salatnya. Ini poin yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian faidah yang selanjutnya adalah thubutu ayatin min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara bi mautin Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Ini juga sekaligus menunjukkan mukjizat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena diwahyukan kepada beliau terkait tentang kematian Raja Najasyi persis di hari di mana Raja Najasyi meninggal dunia. Apalagi zaman dahulu antara Madinah dengan Habasyah itu sangat-sangat jauh sekali. Nggak mungkin bagi orang-orang yang ada di Madinah itu akan langsung mendapatkan informasi di hari itu juga dari penduduk mana? Dari penduduk Habasyah, kecuali kalau ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan yang namanya informasi zaman dulu itu enggak secepat dan secanggih zaman sekarang, sehingga sangat dimustahilkan bagi orang yang hidup di zaman tersebut untuk mendapatkan kabar di hari yang sama dari negara yang berbeda, apalagi dari tempat yang begitu jauh. Ini menunjukkan terkait tentang kebenaran dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya di antara faidah yang bisa diambil dari hadis yang mulia tersebut, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu jawazu na'yil mayyit, diperbolehkannya bagi seseorang untuk mengumumkan kematian saudaranya. Dibolehkan bagi seseorang untuk mengumumkan kematian saudaranya. Dan apa yang disampaikan di dalam hadis ini tentunya tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan terlarangnya mengumumkan kematian. Karena ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mengumumkan kematian. Dan dijelaskan oleh para ulama cara mempromikan di antara dua hadis yang terlihat bertentangan ini adalah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian seseorang adalah mengumumkan kematian sebagaimana pengumuman kematian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.
Bagaimana caranya orang-orang jahiliyah mengumumkan kematian? Mereka datang ke pasar, datang ke setiap pintu rumah, lalu kemudian mereka berteriak dengan keras-keras dan kencang-kencang untuk mengumumkan kematian seseorang. Dan tujuan daripada mereka melakukan hal tersebut adalah selain untuk membuat orang-orang itu menjadi sedih, atau kemudian seseorang itu menjadi tersentuh hatinya sehingga kemudian mereka menangis sejadi-jadinya karena kematian seseorang tersebut, atau dengan alasan yang lainnya. Karena kadang-kadang orang-orang jahiliyah di zaman dulu ketika mengumumkan kematian, mereka juga sebutkan kebaikan-kebaikan dari orang yang meninggal di dunia tersebut secara berlebihan, dan itulah yang dilarang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tapi kalau hanya sebatas mengumumkan kematian dengan tujuan apa? Agar orang-orang pada tahu, agar keluarganya tahu, agar tetangganya tahu, teman-temannya juga tahu. Terlebih lagi di dalam mengumumkan kematian tersebut ada hal-hal yang berkenaan tentang hak-hak daripada jenazah untuk kemudian didoakan, untuk disolati, untuk kemudian dikuburkan, maka ini tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Maka dibolehkan bagi seseorang untuk mengumumkan kematian saudaranya selama di situ ada kemaslahatannya dan tidak sama dengan pengumuman kematian yang dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah. Dan Nabi pun pada saat Najasyi meninggal dunia, Nabi pun mengumumkannya kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Tujuannya apa Nabi umumkan kepada para sahabatnya? Agar para sahabatnya mendoakan Najasyi, dan agar kemudian para sahabatnya mensolati Raja Najasyi dengan sholat apa? Dengan sholat gaib. Ya, jadi ini diantara faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis yang pertama. Kemudian hadis yang selanjutnya, yaitu ini hadis yang kedua, ini masih ada kaitannya dengan hadis yang pertama. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna nabiyya shalla 'ala Najasyi fakuntu fi shaffi tsani aw tsalits. Kata Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mensalatkan gaib Raja Najasyi, maka pada saat itu aku pun ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu saya berada entah di shaf yang kedua atau shaf yang ketiga. Ya, ini riwayat Imam Bukhari. Kalau dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya beliau berada di shaf yang kedua, karena Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya pada saat sholat gaib tersebut untuk membuat 2 shaf saja. Dan ketika itu Jabir berada di shaf yang kedua. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis yang kedua ini? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya pada saat pelaksanaan sholat gaib, maka tetap dianjurkan bagi para makmum untuk membuat shaf, untuk membuat shaf. Boleh membuat 2 shaf, lebih baiknya lagi kalau membuat shaf dalam jumlah yang ganjil. Membuat shaf dalam jumlah yang ganjil. Misalkan membuat menjadi 3 shaf. Dan tidak harus membuat 2 shaf, membuat 3 shaf. Di sini adalah dari ujung ke ujung harus terisi lebih dulu baru buat shaf yang baru, enggak. Tidak sama seperti sholat apa? Sholat berjamaah pada umumnya. Tapi dalam sholat gaib atau kemudian sholat jenazah ada keleluasaan. Yang penting adalah membuat shaf, dan sunnahnya adalah memperbanyak jumlah shafnya, dan dianjurkan membuat 3 shaf. Katakanlah misalkan kalau yang hadir, yang menjadi makmum dalam sholat gaib atau sholat jenazah tersebut hanya terdiri dari misalkan 15 orang, maka bisa juga tetap dibuat 3 shaf dengan 5 orang berdiri di setiap shafnya. Shaf yang pertama 5 orang, shaf yang kedua 5 orang, shaf yang ketiga juga 5 orang. Ini yang bisa diambil dari hadis yang kedua. Kemudian di hadis yang ketiga, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da ma dufina faqabbara alaihi arba'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat jenazah di atas kuburan. Setelah jenazah tersebut dikuburkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertakbir di atas kuburan tersebut sebanyak empat kali. Artinya beliau apa? Sholat jenazah di atas kuburan. Siapakah orang yang disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kuburannya tersebut? Maka disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksudkan adalah sahabat yang bernama Talha ibnul Barra al-Balawi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pada saat sakit keras dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah Nabi pulang ke rumahnya malam harinya, ternyata Talha ibnul Barra ini meninggal dunia. Lalu kemudian para sahabat pun berinisiatif untuk segera menguburkan Talha bin Barra di malam itu juga, tanpa memberitahukan kematian Talha bin Barra kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para sahabat tidak memberitahukan kematian Talha kepada Nabi, karena khawatir hal tersebut akan memberatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawatir Nabi datang di malam hari, yang mana itu akan memberatkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun memilih untuk tidak mengabarkan kepada Nabi, dan mereka pun langsung mengabarkan Talha bin Barra. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya dibolehkan untuk menguburkan jenazah di malam hari, tidak harus menunggu sampai esok hari. Tidak harus menunggu sampai esok hari. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya kalau misalkan ada keluarga kita yang lupa menyampaikan kematian dari saudara kita, jangan marah. Kadang-kala seseorang tidak menyampaikan kabar duka, itu kadang-kadang banyak pertimbangannya, sebagaimana pertimbangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi keesokan harinya diberitahukan oleh para sahabat bahwasanya Talha bin Barra ini telah meninggal dunia dan telah dikuburkan. Maka Nabi kemudian bertanya kepada para sahabatnya, kenapa kalian tidak memberitahu saya tadi malam? Maka kata para sahabat, kami takut memberatkan kepada wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi datang ke kuburan dari Talha bin Barra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sholat jenazah di atas kuburan tersebut, dan tata caranya sama. Tata caranya apa? Sama. Tata caranya sama seperti sholat jenazah pada umumnya. Sholat jenazah pada umumnya, dengan tetap menghadap kemana? Ke arah kiblat. Kemudian sholat di atas jenazahnya, di kepalanya atau di bagian perutnya, tergantung jenazahnya apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian tetap sama, bertakbir sebanyak empat kali. Dari riwayat yang lain juga Nabi SAW pernah mensolati seorang wanita yang pekerjaannya adalah menyapu masjid Nabi SAW. Dan sama pada saat kemudian wanita ini meninggal dunia, Nabi tidak diinformasikan, dan Nabi tahu wanita ini telah meninggal dunia pada saat wanita ini telah dikuburkan. Maka Nabi datangin kuburannya, kemudian beliau sholat jenazah di atas apa? Di atas kuburan. Maka ini menunjukkan sekali lagi, bagi seseorang yang belum sempat untuk mensolatkan jenazah saudara muslimnya dan terlanjur dikuburkan, maka tetap dibolehkan baginya untuk sholat jenazah di atas kuburannya. Dan ada pembahasan di antara para ulama, apakah ada tenggat waktunya? Tenggat waktu di sini adalah misalkan dia sudah meninggal setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu. Kita baru tahu tahun ini dia sudah meninggal dunia, apakah tetap boleh untuk sholat jenazah di atas kuburannya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada dalil yang menjelaskan terkait tentang adanya batasan waktu. Artinya apa? Artinya leluasa. Kalaupun misalkan ada teman kita yang sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu, dan kita tahunya baru hari ini,
maka dibolehkan bagi kita untuk apa? Untuk sholat jenazah di atas kuburannya, untuk sholat jenazah di atas kuburannya. Dan Syekh Utsaimin memberikan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah pada saat saudara kita yang meninggal dunia tersebut, di waktu di mana saudara kita meninggal dunia tersebut, kita sudah termasuk bagian dari min ahlis sholat. Itu orang yang memang sudah dianjurkan dan diperintahkan untuk sholat. Contoh misalkan, kalau misalkan kita masih usia 10 tahun, usia 10 tahun, kemudian ada orang yang telah meninggal dunia pada saat usia kita 10 tahun tadi, kemudian kita baru tahunya 20 tahun kemudian, berarti usia kita sudah 27 tahun. Apakah boleh bagi orang tersebut untuk sholat jenazah di atas kuburan saudaranya yang meninggal dunia tadi 20 tahun yang lalu? Maka jawabannya adalah dibolehkan. Kenapa? Karena pada saat saudaranya tersebut meninggal dunia dan dia belum sempat mensolatkan, dia dalam usia min ahlis sholat, itu termasuk usia yang dibolehkan dan diperintahkan baginya untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau misalkan ya saudaranya tersebut meninggal dunia sedangkan dia baru lahir, baru usia sebulan atau di bawah setahun atau di bawah 5 tahun, masih belum dibebankan ibadah sholat kepadanya, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak dianjurkan baginya untuk apa? Untuk melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan saudaranya yang telah meninggal dunia tersebut. Sampai sini bisa dipahami Pak ya? Jadi tidak ada apa? Tidak ada batasan waktunya. Tidak ada batasan waktunya sekali lagi. Jadi kalau misalkan kita lost kontak sama saudara, sama teman, sama tetangga kita selama bertahun-tahun, dan kita baru tahu hari ini dia meninggal dunia setahun atau 2 tahun atau 5 tahun yang lalu, maka dibolehkan bagi kita untuk apa? Untuk sholat jenazah di atas kuburannya. Ya, untuk sholat jenazah di atas kuburannya. Ya. Kalau ada pertanyaan, ya bukankah kuburan itu bukan tempat untuk ibadah? Ya, makanya Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sepi dari ibadah kepada Allah, karena memang kuburan itu bukan tempat ibadah. Kenapa diperbolehkan sholat jenazah? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selain hal ini tentunya diamalkan oleh Nabi SAW, dan Nabi adalah teladan bagi kita. Kalau Nabi kerjakan, maka boleh bagi kita untuk mengerjakannya. Dan hikmah yang lainnya adalah karena sholat jenazah itu tidak ada apa? Tidak ada ruku dan sujudnya, hanya sebatas apa? Takbir saja, angkat tangan ya sedekap, lalu kemudian baca doa-doa saja. Tidak ada ya sujud maupun apa? Maupun rukunya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan? Dan hal yang seperti ini harus dihidupkan, karena sebagian orang masih awam terkait tentang hal yang seperti ini, yaitu mensolatkan ya jenazah di atas kuburannya. Ya, mensolatkan jenazah di atas kuburannya. Ya, bagi kita yang sudah punya ilmunya, kemudian ya belum sempat misalkan mensolatkan saudara kita karena mungkin tempatnya jauh, begitu kita sampai di tempatnya ternyata sudah dikuburkan, maka dibolehkan bagi kita untuk apa? Untuk sholat jenazah di atas kuburannya. Ya, makanya sebisa mungkin kalau misalkan ada keluarga atau saudara kita yang meninggal dunia, sebaiknya disegerakan ya pemakamannya, segera dikuburkan. Jangan nunggu kita sampai apa? Sampai datang dan pulang ke tempat tersebut yang menyebabkan penguburnya diakhirkan dan dimundurkan. Ya apa-apa, dikuburkan saja, disegerakan dikuburkan, karena itu lebih baik tentunya bagi jenazah tersebut. Kalau memang kita sayang sama beliau, maka itu lebih baik bagi beliau. Ya, maka setelah itu kalau kemudian kita terlambat, nggak sempat untuk mensolatkan, maka bisa mensolatkan jenazah di atas apa? Di atas kuburannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.